some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Salah satu cara untuk mengatasi ancaman FPV di garis depan adalah menghancurkan lokasi atau pabrik produksinya. Dan pada video ini, di lokasi yang dilingkari ini adalah sebuah hanggar atau area parkiran sebuah lokasi industri yang ada di wilayah Provinsi Kherson, yang dikatakan disulap menjadi lokasi produksi FPV oleh pasukan Ukraina. Perhatikan baik-baik. Bang! Dengan sangat presisi, FAB menghantam lokasi itu, dan sudah pasti akan menghentikan produksi FPV Ukraina, khususnya di wilayah Kherson. Dan ini masuk dalam kategori serangan yang sangat strategis dari VKS Rusia. Angkatan Udara Ukraina dalam beberapa minggu ini sangat aktif menggunakan JDAM di garis depan. Seperti pada video ini, dua lokasi dari howitzer tarik Kyatsin B Rusia yang ada di Provinsi Zaporizhia berhasil terdeteksi oleh drone intai Ukraina. Alih-alih mengeliminasinya menggunakan drone kamikaze FPV, pasukan Ukraina malah mengutus MiG-29 untuk melepaskan dua unit JDAM GBU-39 ke lokasi itu. Tentu saja, JDAM dengan berat 110 kg itu dengan sangat presisi menghantam lokasi dari dua howitzer tarik itu. Ini tidak overkill, namun terlihat terlalu menghambur-hamburkan amunisi bantuan dari NATO, di mana JDAM seharusnya bisa digunakan di target bangunan yang lebih strategis daripada dengan hanya dua howitzer tarik. Molnia kembali beraksi. Bisa Anda saksikan, lokasi tempat keluar dua pasukan itu merupakan sebuah bunker dari operator FPV Ukraina yang berada di Kelurahan Kuliai Pole di Provinsi Zaporizhia. Kemudian hantaman pertama diberikan oleh Molnia ke bunker itu. Kemudian ke sebuah rumah yang dikatakan dijadikan tempat pelarian pasukan Ukraina dari bunker itu. Namun Rusia tetaplah Rusia. Entah kenapa mereka menutup hantaman kedua ini. Dan hantaman ketiga, kita bisa melihat dengan cukup jelas kedatangan dari Molnia ketika menghantam rumah lainnya yang juga dikatakan digunakan sebagai tempat perlindungan pasukan Ukraina yang lari dari bunker tadi. Pada video ini, kembali JDAM Ukraina beraksi. Bisa Anda lihat, sebuah rumah yang dikatakan menjadi markas atau tempat persembunyian pasukan Rusia di sebuah wilayah di Provinsi Zaporizhia langsung rata dengan tanah ketika JDAM datang dan meledakkannya. Kemudian pada video ini, kita akan menyaksikan dua kali hantaman super presisi dari dua mainan teknologi tinggi Rusia. Pada video pertama ini, sebuah hantaman yang sangat presisi diberikan oleh rudal udara ke darat KH-38 terhadap sebuah gudang logistik pasukan Ukraina yang terletak di kota Shakhtar di Provinsi Donetsk. Kalau Anda suka bola, pasti Anda tahu klub bola dari kota ini. Dan pada video bisa kita lihat bagaimana sebuah jamur tumbuh dari lokasi itu, yang menandakan stok logistik di dalamnya pasti menjadi butiran debu.
Kemudian yang kedua, ada 2 kali hantaman dari sang mortir presisi asal Rusia, yaitu Krasnopol, terhadap sebuah rumah yang menjadi titik pendaratan dari Brigada Mekanis ke-141 Ukraina di Kelurahan Fremevka, kota Velika Novosilka, yang terletak di Provinsi Donetsk. Dan tentu saja, dengan hantaman super presisi dari Krasnopol, kemungkinan besar pasukan Ukraina yang ada di dalamnya akan menjadi anumerta. Pada video ini, Anda akan menyaksikan bagaimana kekuatan dan kepresisian dari JDAM. MiG-29 Ukraina menghantam sebuah rumah yang dijadikan sebagai markas sementara oleh beberapa grup infanteri Rusia, di mana lokasi dari rumah ini berada di Kelurahan Novorodivka yang ada di kota Pokrovsk di Provinsi Donetsk. Bisa Anda lihat bagaimana kuatnya hantaman JDAM langsung membuat rumah dengan atap berwarna merah itu langsung rata dengan tanah. Dan pastinya pasukan Rusia yang ada di dalamnya akan menjadi anumerta. Video ini menunjukkan momen hantaman dari KAB-500 terhadap sebuah hanggar yang dikatakan menjadi tempat produksi spare part FPV Ukraina yang berada di sekitar Sungai Dnipro di Provinsi Kherson. Akurasi dari KAB yang merupakan smart bomb dari lahir sudah tak diragukan lagi. Dan Anda bisa lihat api yang menyala cukup lama dan jamur yang tercipta di lokasi itu menunjukkan ada sesuatu yang menjadi butiran debu ketika KAB-500 datang ke lokasi itu. Kemungkinan besar itu adalah mesin CNC yang dibuat untuk memproduksi FPV oleh pasukan Ukraina. Pada video ini, kita akan melihat duet dari drone Hiu dengan JDAM yang mengarahkan MiG-29 untuk menghantam markas logistik Rusia. Bisa Anda lihat di titik ini, ada pergerakan dari 2 orang Pro-Z, dan terlihat ada 3 truk transport yang diparkir di lokasi itu. Kemudian, serangan pun dilakukan. Bisa Anda lihat bagaimana pasukan Ukraina mengirimkan 2 unit JDAM untuk menghantam 2 bangunan utama di lokasi itu. Dan terlihat dengan sangat jelas, 2 JDAM Ukraina menghantam dengan presisi 2 bangunan itu, yang pastinya menjadikan semua stok logistik yang ada di dalamnya menjadi butiran debu. Perhatikan bangunan yang kami lingkari ini. Ini adalah bangunan yang akan ditargetkan oleh si BBS U-34 Rusia menggunakan FAB-1500, di mana bangunan yang berada di Provinsi Kherson ini dikatakan dijadikan markas oleh grup infanteri dan juga operator FPV Ukraina. Kemudian bisa Anda lihat, boom! Sebuah hantaman yang sangat presisi, yang pasti membuat bangunan itu dan juga para penghuninya menjadi butiran debu. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Kemudian pada video ini, kita kembali diperlihatkan betapa mengerikannya peran FPV di garis depan. Video ini menunjukkan sengatan dari lebah Ukraina terhadap 3 tank Rusia, di mana ketika sengatan itu langsung menjadikan 3 unit tank Rusia itu menjadi butiran debu. Sebuah pemandangan yang luar biasa. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Buitenzor untuk supportnya melalui Super Thanks pada 30 April kemarin. Terima kasih untuk ijo-ijo ini Omku, sebuah support logistik yang sangat berharga bagi kami di sini. Anda luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 5 Mei 2025. Berikan komentar Anda.